tentang kesehatan. Ada sebuah istilah yang mengatakan seperti ini. Saya ingin merubah dunia, dunia nggak pernah berubah buat kita. Saya ingin merubah hidup saya nggak pernah berubah buat kita. Tapi kalau saya merubah cara pandang saya terhadap dunia, saya merubah cara pandang saya terhadap hidup saya, maka seketika hidup dan dunia akan berubah. Ya, selamat pagi guys. Ya, di hari berapa ini? Dua di Bali, tapi baru hari pertama untuk mengikuti pelatihan personal trainer dari Rai Fitness. Jadi guys, let's go. Jadi kita ngantri sini guys. Ngantri daftar kembali ya, registrasi. Jadi banyak sekali waktu yang bisa kami di sini teman-teman ya, Mas Najar, Mas Adirai, Chef Henry, Dr. Tanjung, dan saya akan coba untuk berikan sebanyak mungkin pengetahuan baru ya buat teman-teman Bapak. Gitu. Tapi kalau mau nanya, tepuk tangan untuk kita semua. Lalu Rai Institute 2019 rekor pertama tertinggi itu di 73 dan di Bali juga gitu. Kemudian rekor itu langsung dipecahkan di Bandung 96 orang gitu. Jadi 75 kali ini juga Bali rekor lagi untuk di Balinya gitu ya. Atau bahkan di kedua tertinggi dalam sejarah Rai Institute gitu. Ya, selamat buat teman-teman semua. Kita belajar. Sesi pertama akan dibuka oleh Mas Aderai sampai lebih kurang 9.30, 9.45. Setelah itu kita break coffee break. Untuk itu let's welcome Mas Aderai. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya, shalom, salam kebaikan buat kita semua ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Terima kasih ya teman-teman bisa hadir datang. Sebenarnya idenya sempat dari panitia, kita ada rencana untuk, karena dalam situasi seperti ini kan kita jadi harus mungkin jadi lebih kepada online gitu ya. Cuma tampaknya dari beberapa masukan daripada teman-teman sekalian juga, kata panitia katanya maunya bertemu gitu. Kita berbicara yang namanya sebuah kalau kita berbicara sebuah kebiasaan ya. Siapa di sini teman-teman yang pernah baca buku Stephen Covey Seven Habits of Highly Effective People? Siapa itu Pak? Katakan. Oh iya, dua orang. Ya. Jadi intinya sebenarnya apa coba kalau teman-teman tahu yang pernah baca, bahwa yang kita lakukan hari ini adalah apa? Kalau membayangkan kalau seandainya kita membayangkan di sini ada kotak ya, kita tarik garis lurus kiri, kita tarik ke bawah, kita tarik garis lurus kanan, kita tarik ke bawah. Nah, terjadi yang disebut yang namanya 4 bagian ya, betul ya. 4 bagian itu disebut satunya yang disebut yang namanya kuadran. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dikatakan kalau kuadran 1 itu adalah dikatakan, nah ini ada 2 terminologi yang disebut, satu yang namanya urgent, yang satu yang namanya important. Teman-teman tahu gak bedanya urgent sama important apa? Kalau important apa teman-teman sekalian bilang? Yaitu penting, betul. Kalau urgent apa? Darurat ya, kayaknya seolah-olah jadi kayak butuh gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia-nya Mas Alim belum ngerti ya. Jadi yang satu important, yang satu urgent gitu ya. Tahu ya, paham ya. Nah, jadi di kuadran 1 dikatakan, di kuadran 1 itu adalah urgent dan important. Nah, kebalikannya di kuadran 4 adalah not urgent, not important. Di kuadran 3 adalah yang disebut dengan namanya urgent but not important. Dan di kuadran 2 adalah yang disebut yang namanya important but not urgent. Nah, dari kuadran 1, 2, 3, 4 ini kita bisa membuat sebuah definisi daripada masing-masing. Contoh yang paling gampang sederhana, sesuatu yang urgent dan important. Kalau seandainya kita kebetulan sekarang
lagi ada workshop ya teman-teman. Ingat sekali lagi jangan salah paham. Workshop di sini bukan jadi sebagai sebuah bahwa teman-teman jadi akan tahu dalam waktu 1-2 hari. Sesungguhnya pembelajarannya sebenarnya ada pada saat teman-teman belajar di rumah ya, karena kan bukunya, videonya kan banyak ya. Ini workshop hanya lebih kepada kayak refreshing sesungguhnya ya. Tapi pada saat waktu workshop dan sebagainya, ini nggak sengaja. Ini tentang kesehatan. Ada sebuah istilah yang mengatakan seperti ini. Saya ingin merubah dunia nggak pernah berubah buat kita. Saya ingin merubah hidup saya nggak pernah berubah buat kita. Tapi kalau saya merubah cara pandang saya terhadap dunia, saya merubah cara pandang saya terhadap hidup saya, maka seketika hidup dan dunia akan berubah buat kita. Hanya merubah cara pandang. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk punya sebuah cara pandang yang sederhana tentang sehat itu sendiri. Saya izin mulai ya. Baik, oke. Ini majunya ke sini. Oke, baik. Ini yang sering saya katakan, pemahaman adalah fondasinya adalah kepatuhan. Paham ya teman-teman? Maaf, kepatuhan adalah fondasinya adalah pemahaman. Ya, jadi kalau kita mau patuh, fondasinya tuh adalah harus paham. Jadi dengan kita punya sebuah pemahaman, maka yang terjadi dalam di sana. Karena pokoknya saya nggak paham banget. Tapi kalau saya paham, saya lakukan dengan senang hati. Teman-teman di sini siapa yang muslim angkat tangan? Yang muslim? Oke, baik. Nah yang muslim, kita sholat 5 waktu ya sehari ya. Sholat 5 waktu sehari dilakukan dengan susah hati atau senang hati? Dengan senang hati. Kenapa kita lakukan dengan senang hati? Karena ada sebuah pemahaman. Ya. Siapa di sini yang Hindu angkat tangan yang Hindu? Melakukan trisanya nggak setiap hari? Ya mudah-mudahan ya kalau di Bali ya. Oh Jakarta pada lupa semua ya. Trisanya 3 kali sehari. Dilakukan dengan senang hati atau susah hati? Dengan senang hati karena ada sebuah pemahaman. Ya, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau membayangkan yang namanya sebuah keseimbangan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau berdasarkan institusi kesehatan dunia dikatakan bahwa sehat itu bukan cuma badan, tapi juga mental, juga sosial, juga ekonomi. Nah, kalau kita membayangkan tubuh kita secara keseluruhan, ada yang namanya badan, ada yang namanya pikiran, ada yang namanya emosi, dan ada yang namanya life energy. Nah, kita lihat di sini sederhana kata yang paling mudah yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kesenangan atau bahasa Inggrisnya namanya pleasantness. When we create pleasantness to our own mind katanya, yang terjadi adalah is a peace, is a joy, adalah kedamaian, ketenangan. Itu akan terjadi kalau kita menciptakan kesenangan pada pikiran kita. Kalau kita menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emovera, artinya tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kepala kita. Kalau opsi cara pandang yang menguatkan hati, signal yang dikirim ke badan menguatkan. Kalau cara pandangnya melemahkan hati, signal yang dikirim ke badan artinya menyakitkan. Itu yang disebut namanya, makanya kenapa disebut namanya emosi atau emovera, ya. Nah, ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, when we create pleasantness to our own emotion, we call it love, we call it compassion. Ini makanya menjadi tantangan sebenarnya hari ini ya. Ini yang saya bilang uniknya daripada kondisi hari ini, yang harusnya pemahaman menjadi sebuah fondasi. Kita tahu yang namanya PHBS. PHBS apa teman-teman? Pola hidup sehat dan bersih ya, PH. Pola hidup sehat ini memakai terminologi pemerintah PHBS. Jadi pola hidup sehat dan bersih bagus gak? Baik ya, bagus ya kita lakukan ya. Tapi yang menjadi tantangannya adalah kita sekarang melakukan aktivitas untuk sehat bukan dengan fondasi karena kita punya pemahaman yang besar atau yang baik tentang manfaat daripada kesehatan. Tapi yang terjadi hari ini justru kita ada nuansa keterpaksaan dan ketakutan. Nah ini yang menjadi tantangannya hari ini ya. Jadi fondasinya adalah sebuah fondasi yang menurut saya rapuh. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Mau berfokus kepada kehebatan daripada sebuah kesakitan boleh. Tapi ingat sekali lagi kita punya opsi cara pandang, benar ya? Kalau kita mau memfokuskan kepada kecerdasan atau kebaikan, keagungan daripada tubuh manusia boleh juga gak? Boleh, silakan fokus mau yang kemana. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi semuanya kita setiap hari diberikan pilihan, mau pilih yang mana.
Mau lihat yang mana boleh. Kita punya teman, pasti teman kita punya kejelekan, kekurangan, pasti punya kebaikan, kelebihan. Benar ya? Yuk fokus aja mau yang mana. Kalau kita mau fokusnya ke kejelekan dan kekurangan teman kita, kalau akhirnya kita bilang saya malas teman sama dia, adalah sebuah byproduct yang memang menjadi keputusan kita, akhirnya perasaannya seperti itu. Tapi ketika kita mau berfokus kepada kebaikan teman kita dan kelebihan teman kita, akhirnya kita lebih banyak apresiasi. Persis sama juga dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau kita lebih banyak merasa bersyukurnya, otomatis hidupnya lebih nyaman. Tapi meskipun kita udah punya segala sesuatu yang banyak, tapi rasa bersyukurnya rendah, pasti hidupnya berkekurangan. Karena fokusnya kepada apa? Focusing on what's missing. Paham ya teman-teman sekalian ya? Ini sesuatu yang sederhana aja dalam hal cara berpikir. Nah kalau kita berbicara toxicity, mungkin nanti Mas Halim bisa ngobrol juga ya tentang toxicity ya. Jadi ada berbagai macam, katanya ada 7 toxicity. Tapi salah satunya aja, toxicity atau keracunan bisa disebabkan karena apa? Karena heavy metal, karena polutan, bisa disebabkan karena makanan, proses makanan kita, bisa disebabkan karena mental dan macam-macam. Nah kalau kita berbicara patogen, disebut dengan namanya jenis toxicity atau keracunan yang dikenal dengan namanya opportunis. Karena apa? Karena dia mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang nyaman baginya untuk dia hadir. Makanya kenapa disebut dengan namanya opportunis. Paham ya teman-teman sekalian? Nah jadi analoginya sederhana kalau kita tahu opportunis, mulai dari kuman, bakteri, virus, penyakit dan sebagainya, yaitu adalah apa? Kalau immune sistemnya sebagai tuan rumahnya lemah, berarti opportunity-nya meningkat gak? Meningkat. Kalau tuan rumahnya tidak ramah dalam hal ini, yaitu punya pola hidup yang sehat dan bersih tadinya baik, maka opportunity-nya menjadi lebih rendah. Tapi di sisi lain, sekali lagi ini cuma bicara teori. Karena apa? Karena sekali lagi teman-teman sekalian, yang unik daripada tubuh kita adalah tubuh kita terdiri dari 6 triliun sel, 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus yang ada di dalam tubuh kita, belum ditambah kuman-kuman, jamur, apalagi yang lain yang ada di badan kita. Basically we are is a walking ecosystem of germ atau kuman itu sendiri. Jadi kita hari ini sangat unik ketika kita adalah makhluk kuman yang takut sama kuman. Paham ya? jadi yang nggak apa-apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Nah nanti Mas Halim sama Dr. Tanjung bisa menjelaskan ini lebih detail lagi. Tapi saya hanya ingin mengatakan secanggih-canggihnya telepon kita, paham ya teman-teman sekalian? Secanggih-canggihnya telepon kita, lebih canggih badan kita. Paham ya? Kenapa lebih canggih badan kita? Karena badan kita bisa menciptakan segala hal. Kalau ngomongin emosi, ngomongin brains, ngomongin apa, itu semua luar biasa. Bahkan hanya untuk belajar satu organ aja bisa butuh puluhan tahun. Makanya disebut dokter spesialis ya. Tapi spesialisnya cuma satu, sedangkan organnya ada berapa? Banyak sekali. Jadi makanya kenapa disebut health, disebut sehat tuh health. Health itu dari kata whole. Whole means tidak melakukan pembelajaran dengan pendekatan reduksi, tapi pendekatannya keseluruhan. Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah sekarang membayangkan sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Kita memiliki yang namanya innate immune system. Kita memiliki yang namanya adaptive immune system. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk kuman. Nah, jadi kalau mau buat obat, pengobatan, mau buat apa, kenapa nggak kita buat sendiri? Jadi pendekatan daripada kesehatan dan pendekatan kesakitan, kalau kita mau cerdas dan ikhlas, saya rasa sebenarnya banyak jalan. Ada istilah orang bilang banyak jalan menuju Roma. Sudah pernah ke Roma? Sama. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, membayangkan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ada satu hal yang mau saya garis bawahi, yaitu adalah sistem syaraf di dalam tubuh kita yang merah di atas. Uniknya, ketika sistem syaraf yang menjadi palang pintu dari keseluruhan yang namanya immune system di dalam tubuh kita, nah ini sebenarnya harus menjadi perhatian bagi kita untuk hati-hati terhadap apa yang nanti kita interpretasikan dan kita jadikan kualitas daripada sebuah signal kepada badan. Karena ketika kita berada di dalam satu yang namanya kecemasan dan ketakutan, terlepas daripada kita benar atau salah, paham ya? Tapi takutnya benar gak terjadi? Terjadi.
Tapi saya benar loh, iya benar, nggak ada masalah. Tapi ketika ketakutan itu dikirim ke badan kita, signalnya, maka terjadi yang namanya redirect blood chemistry. Sel di dalam tubuh kita yang memiliki dua sifat. Yang satu sifatnya adalah tumbuh dan berkembang. Yang satu lagi sifatnya proteksi. Saya mau tanya sama teman-teman sekalian, kita lebih senang sel di dalam tubuh kita tumbuh dan berkembang atau berproteksi? Jadi mana teman-teman? Tumbuh dan berkembang. Tapi ketika kita salah dapat signal, terutama signalnya yang cemas, yang takut, yang khawatir dan sebagainya, kira-kira tubuhnya akan membuat apa? Akan membuat kecerdasan sendiri. Itu yang disebut yang namanya fight or flight response, atau yang dikenal dengan namanya kalau sistem syaraf, yaitu yang dikenal dengan siapa yang teman-teman pernah tahu? Sympathetic nervous system. Yaitu adalah fight or flight mode. Kalau kebalikannya daripada sympathetic nervous system adalah kalau flight or fight response, nah yang satu lagi rest and digest malah responsenya, yaitu adalah apa? Parasympathetic nervous system. Saya tanya, kalau teman-teman lagi kesel, lagi sebel, napasnya pendek dan cepat atau panjang dan lambat? Pendek dan cepat. Pendek dan cepat nafas kita itu sudah mencerminkan kita berada di dalam respons yang apa? Fight or flight atau responnya rest and digest? Fight or flight. Mengharapkan imun sistem kita bisa mencerna makanan, bisa gak? Nggak bisa. Paham gak teman-teman sekalian? Ketika teman-teman lagi jatuh cinta, lagi dapat rezeki, lagi dekat dengan orang yang dikasihi, nafasnya pendek dan cepat atau panjang dan lambat? Jatuh cintanya maksudnya jangan pas lagi jatuh cinta beneran. Ceritanya maksudnya udah lama ya, udah terbiasa gitu, udah terbiasa adalah panjang dan lambat. Ketika panjang dan lambat kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system. Makanya ketika badannya modenya adalah rest and digest. Saya membuat penyederhanaan, sekali lagi teman-teman di sini saya yakin mungkin ada ahlinya di bidang ini dan sebagainya. Saya rasa bisa menjelaskan lebih jelas daripada saya. Tapi saya membuat penyederhanaan hanya ingin memberikan pesan aja kepada teman-teman sekalian. Hati-hati, kenapa? Karena ibaratnya badan kita itu sesungguhnya adalah apotek kita sendiri. Jadi kalau kita salah aja dalam melakukan yang namanya dengan panca indera kita salah membuat satu interpretasi, akhirnya ada persepsi, akhirnya persepsinya kirim signal, nah signalnya kemana-mana, kepala kita yang menjadi command centernya, dia yang akan tentuin nasib daripada sel di dalam tubuh kita. Jadi makanya kenapa hari ini butuh yang namanya stres, untuk supaya yang namanya penyakit infeksi itu optimal. Saya kasih contoh case ya, mungkin saya bisa salah, tapi ini case aja sekedar cuma pemahaman buat teman-teman sekalian. Ada orang, ya, makan sembarangan, makan terus sampai dia gemuk, overweight lagi. Ngerokok gak? Ngerokok juga. Minum gak? Minum juga. Ngerokok iya, minum iya, makan yang banyak. Dia senang olahraga? Kebetulan gak suka juga. Gak mati-mati. Ya, bukan mati-mati. Nah ketika dia gak mati-mati, orang yang bodoh akan bilang, tuh kan benar kan orang rokok gak kenapa-napa, makan sembarangan gak kenapa-napa. Tapi kalau orang yang pintar, dia akan melihat adalah apa? Siapa yang teman-teman? Nah ini cara berpikir kita. Ketika melihat ada orang yang pola hidupnya tidak sehat, tidak bersih, itu PHBS apa nggak ada itu, ya. Tapi dia bisa baik-baik aja, normal-normal aja, bahkan umurnya panjang. Kalau kita orang cerdas, apa yang kita cari dari dia? Apa yang bisa kita pelajari dari dia, Bapak Ibu sekalian? Apa? Ada sesuatu yang dia lakukan yang ibaratnya sesuatu yang ini yang udah berbahaya berdasarkan secara teori, kok dia nggak kenapa-napa? Apa jawabannya teman-teman sekalian? Semuanya dikembalikan ke Vedanta, ke Al-Quran, ke Alkitab, yaitu adalah apa? Hati yang gembira menyembuhkan. Bingung kan jadinya ditanya juga. Kok bisa gitu? Karena apa? Karena dia taking charge of their life energy. Nah yang mau saya sampaikan teman-teman sekalian, ini makanya kenapa menyenangkan kalau membayangkan kita badannya kita atur, pikirannya kita atur, emosinya kita atur, life energinya, nafasnya juga kita atur.
pada saat itu kita akan mendapatkan kualitas kesehatan yang optimal. Orang yang salah satu bannya aja kempes, siapa yang pernah tahu mobil namanya Citroen? Siapa yang tahu mobil Citroen, angkat tangan? Ya, yang umurnya di atas, kayaknya umurnya masih kembali. Kawan ya, masih kita ya, udah 45 ke atas nih kayaknya nih yang tahu Citroen. Jadi mobil Citroen zaman dulu terkenal gara-gara filmnya, siapa yang tahu Bagio sama Iska? Tahu ya? Ateng tahu Ateng. Dia suka di filmnya, dia bikin itu apa namanya? Kebetulan pakai mobil itu. Jadi begitu dia si Iskanya lagi benerin mobilnya, si Ateng nggak ngeliat kalau Iska lagi ganti ban. Yang ada dia nyalain mobilnya, habis itu dia jalan, mobilnya jalan terus. Jadi jalannya cuma 3, bannya nggak ada. Itu mobil Citroen terkenal itu. Jadi nggak perlu 4, dia 3 kali dia jalan. Nah, yang mau saya sampaikan dari cerita ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang cuma yang jalan cuma 1 aja, tapi 1 yang kuat banget, si life energinya, badannya si hilang itu tadi. Nah, makanya kenapa di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman hanya sekedar reminder aja bahwa ibaratnya kalau ngomongin orang bisa sakit dan orang bisa sehat itu elemennya banyak sekali. Gak sekedar indikatornya cuma 1 saja. Paham ya? Oke. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan, apalagi kayak kita ya punya gut bakteria. Teman-teman kalau stres, perutnya jadi enak atau perutnya jadi gak enak? Kenapa bisa kayak gitu? Brain and gut connection terjadi karena tubuh kita terdiri dari gut bakteria. Salah makan dan sebagainya semuanya juga bisa kena. Stres apa semuanya bisa kena. Ya, nanti kita bisa belajar banyak hal juga. Kayak kemampuan tubuh mencerna makanan. Pilihan makanannya udah tepat, udah bagus, sumbernya udah bagus banget, penyajiannya udah bagus banget, timingnya, jadwalnya udah bagus banget, jumlahnya udah sesuai dengan kita. Pas kita makan, kok masih bisa sakit? Kok bisa hal itu terjadi di manusia? Karena kita tidak pernah berpikir tentang apa yang terjadi dalam proses waktu kita masukin ke mulut kita. Lalu bagaimana dari makanan dari mulut kita bisa dirubah menjadi tisu, menjadi energi, menjadi sel. Itu kadang-kadang nggak tahu. Nah, disitulah makanya saya bilang benar-benar tubuh itu canggih banget. Kalau teman-teman pernah tahu one of the strongest acid in our body apa yang namanya? Hydrochloric acid. Itu kalau kita berbicara pH scale-nya itu berapa? Kalau teman-teman mau tahu, itu cuma sekitar antara 2 sampai 3 pH-nya, 2 sampai 3. Kalau lidah kita normal gini ini 7. Tapi kemampuan tubuh manusia itu bisa sampai mencerna bisa sampai 2 sampai 3. Binatang bisa 1 sampai 2. Ada yang bisa binatang makan dead body. Apa tuh binatang namanya? Vulture. Apa bahasa Indonesia-nya? Apa? Ya betul, burung gagak ya. Itu dia di 0 sampai 1 pH. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya tuh kita punya kemampuan gitu untuk mencernanya tuh seperti itu, tapi kita nggak terjadi. Kenapa? Karena kita apa? Pola hidup PHBS nggak kita lakuin. Jadi badan kita punya kemampuan untuk menciptakan acid atau sistem yang namanya atau suasana asam di tubuh kita yang memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk aktivasi yang namanya enzim. Terjadi gara-gara itu tadi pola hidup. Jadi teman-teman sekalian, saya sekali lagi bolak-balik di jam pertama ini saya hanya cuma akan bilang bahwa nasib kesehatan kita ada di tangan kita sendiri. Teman-teman silakan aja. Mau bilang apapun semuanya benar. Penyakit hari ini berbahaya, benar gak? Benar. Penyakit ini hari ini ibaratnya badan saya punya kekuatan untuk mengatasinya, benar gak? Benar. Semuanya benar, nggak ada salah. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana, ya. Nah ini tadi yang saya katakan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita melihat sebuah berita, pada dasarnya kita nggak boleh nyalain beritanya. Karena sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian, berita memberitakan konflik sama memberitakan kedamaian atau ketenangan hati, kira-kira lebih enak mana dengerin? Lebih enak yang konflik. Mentalitas versus adalah nature of berita. Kalau beritanya penuh dengan konflik, maka ratingnya akan lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Otomatis nanti berhubungan dengan sponsor dan sebagainya. Daripada memberitakan 399 orang sehat atau sembuh,
lebih baik memberitakan satu orang mati. Paham ya teman-teman sekalian? Karena apa? Karena memang pada dasarnya berita itu jauh lebih menarik. Nah sekarang yang mau saya sampaikan, kembali lagi kita tidak bisa merubah berita, tapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap berita. Mau gak kita jadikan berita sebagai sebuah kewaspadaan? Mau. Mau gak kita jadikan berita sebagai sebuah informasi? Mau. Mau gak kita jadikan berita sebagai sebuah edukasi atau bahkan motivasi? Tapi yang kita lakukan menjadikan berita sebagai apa? Ketakutan dan kecemasan. Jadi salah lagi. Makanya apa yang terjadi? Akhirnya modenya dari rest and digest, growth, akhirnya jadi apa teman-teman sekalian? Protek. Ketika semua sel di dalam tubuh kita memprotek dirinya, mengharapkan bisa tumbuh dan berkembang, tidak terjadi. Akhirnya terreplikasi semuanya. Akhirnya badannya tambah susut. Immune deficit namanya, ya, atau immune suppress, gitu ya. Jadi kemampuan tubuhnya akhirnya jadi turun sendiri. Paham ya teman-teman sekalian ya? Akhirnya opportunity meningkat. Yang kedua, teman-teman, hari ini kita lihat ya yang terjadi hari ini ya, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan, kekuatan, sebagian teman-teman keberanian untuk bisa akhirnya kita bersama-sama ya. Tapi kalau kita boleh lihat balik ke situasi saat ini, apalagi ini buat teman-teman ya yang di Bali ya, yang kita hidup itu dengan pariwisata ya, betul ya. Apa yang terjadi hari ini? Ibaratnya kira-kira kalau dari hotel biasa 100% ya okupansinya, ada yang 70% lah oke, ada yang 65% lah masih oke. Ada yang bagus banget hotelnya, ininya harganya mahal tapi masih bisa 50%. Kira-kira hari ini berapa persen? Berapa? Ada yang 2%, ada yang 5%. Average rata-rata di situ ya Mas ya, pada saat ini ya. Kira-kira di sekitar 2-5%. Nah yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian, terjadi gak hari ini yang disebut yang namanya social illness? Terjadi gak? Terlepas daripada benar atau salah, tapi terjadi gak social illness? Terjadi. Kenapa? Karena makhluk sosial, alamnya, nature-nya, panggilan hatinya, dia bersilaturahmi, dia salaman, bergandengan tangan, pelukan. Kalau di Indonesia cipika-cipiki. Kalau lagi kecil anak-anak disuruh apa? Salim sama orang yang lebih tua, dia cium. Sekarang bisa? Jangan, nanti meninggal kamu. Gak memungkinkan kan gitu ya. Nah itu benar-benar terjadi gak kesakitan sosial? Di India ketemu sama orang tua yang lebih muda, dia ngapain? Dia pegang apa? Pegang kakinya. Dia tanya dulu sama ibunya, Bu, udah cuci kaki dulu? Enggak, dia langsung pegang aja, lalu dia tanya, taruh di sini. Ya, dia punya keyakinan sebagai makhluk sosial untuk bilang apa? Kebijaksanaan daripada seorang ibu, kasih tanpa balas. Apalagi yang mau ngomongin unconditional love, apapun yang kita ngomongin tentang ibu kita cukup kalau bisa sentuh aja kakinya, kita kenai ke diri kita berharap apa? Sedikit kebijaksanaannya bisa memberikan kekuatan, nempel ke kita, ya. Bukan kuman kaki ibu nempel ke kita, bukan ya, tapi adalah kebijaksanaan ibu nempel ke kita. Itu adalah sebuah budaya yang turun-temurun dari zaman dulu dilakukan. Kebijaksanaan orang yang lebih tua nempel ke kita. Paham ya? Tapi hari ini angka prematur kematian meningkat ya? Oh meningkat, padahal kan ini. Berarti yang salah adalah apa? Yang salah masyarakatnya tidak disiplin. Disiplin ngapain? Cuci tangan ya, gitu ya. Jadi kita kerjakan selama 7 bulan. Tapi ternyata hasilnya nggak optimal. Apa yang terjadi? Kita salahkan masyarakatnya lagi. Mau sampai kapan nggak kelar-kelar? Yang kita harus lakukan adalah apa? Yang disebut dengan namanya self behavior investigasi. Kita balik ke badan kita bilang, saya udah pakai masker loh, saya udah jaga jarak loh, saya udah di rumah buat 3 bulan, saya cuci tangan apa segala udah lakuin. Tapi kenapa daya tahan tubuh saya menurun? Masih ngerokok? Masih sih. Makan? Ya sekarang lagi di rumah tambah banyak lagi gitu. Olahraga gak? Ya orang gymnya tutup ya enggak.
Terus gimana? Jadi wajar gak Pak kalau seandainya ternyata kesehatan kamu menurun karena kita tidak melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Ini yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan di rumah? Yuk teman-teman kita lihat di sini. Klaim BPJS Kesehatan 85% disebabkan karena yang namanya metabolic syndrome, yaitu berbagai penyakit yang disebabkan karena masalah-masalah mulai dari pembuluh darah, masalah jantung dan sebagainya. Itu hampir 85% itu semua disebabkan gara-gara apa? Sesederhananya kita aja masukin mulut kita sama tepung, sama kentang, sama nasi, tepung dan turunannya mie, roti, kue-kuean, kerupuk, keripik, kalau di Bali keripik kulit babi, ya gitu ya. Enak gak? Enak ya, sekali ya. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Ketika masuk gula di dalam darah kita, meningkat atau menurun? Meningkat. Ketika meningkat, naik gulanya, badan kita membuat satu yang namanya mekanisme defensif atau menciptakan sebuah keseimbangan sendiri dengan menciptakan yang namanya alokasi sumber daya yang baru. Dia bilang gula naik, gula nggak boleh terlalu naik. Kenapa? Karena toksik. Makanya harus diturunkannya berdasarkan satuan unitnya miligram per desiliter darah harus berapa teman-teman sekalian? Gula di darah kita kurang lebih sekitar 90 sampai 100 gram ya. Ketika dia mau turunkan, siapa yang menurunin gula di dalam darah kita? Yang kelebihannya itu untuk diambil dan disimpan di dalam sel, yaitu betul hormon yang meregulasi produksi energi. Salah satunya dia berfungsi untuk sebagai storage hormon, yaitu hormon insulin. Dia mengambil bagian itu dia lakukan. Dia hubungannya macam-macam, bukan cuma storage hormon aja, tapi dia regulasi berbagai hormon-hormon yang lainnya, termasuk steroid hormon yang lainnya yang secara natural alami dalam tubuh kita. Tapi kita produksi terus karena kita makannya karbo. Ambil produksi lagi karbo, ambil produksi lagi karbo, ambil produksi lagi. Apa yang terjadi? Selnya lama-lama sensitif atau menjadi kurang sensitif. Kurang sensitif terhadap insulin, tepat sekali Mas. Yaitu adalah resistensi insulin. Nah, ketika terjadi resistance insulin, itu yang disebut yang namanya prediabetes. Tipe 2 yang hampir sebagian besar dari kita kena di sana. Dan akhirnya masuk ke kategori diabetes, akhirnya gula darahnya meningkat terus, nggak merubah pola perilakunya, makan obat, tambahin lagi insulin, pakai lagi metformin lagi, apa yang terjadi? Semuanya dikonvert ke dalam sel. Nah, ketika terjadi yang namanya adiposity, akhirnya penyakitnya meningkat, gula darahnya problem, naik lagi. Pada saat itu sudah terjadi apa? Terjadi yang namanya komplikasi, development complication daripada ulah perilaku kita karena kelebihan gula tadi. Terjadi apa? Blindness. Terjadi apa? Amputasi. Terjadi apa? Berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Makanya kenapa Alzheimer, Parkinson semuanya masuk ke dalam kategori diabetes tipe 3. Diabetes tipe 1 karena pankreasnya tidak memproduksi insulin. Diabetes tipe 2 karena pankreasnya memproduksi terlalu banyak insulin. Diabetes tipe 3 karena masalah yang berhubungan dengan sistem syaraf. Disebabkan gara-gara apa? Kebanyakan masyarakat di Indonesia dari makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak paling banyak makannya karbo. Teman-teman di sini anak-anak fitness. Salah satu kelebihan dari anak fitness adalah anak fitness itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh anak-anak lain, yaitu ada satu aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat dan dia lakukan setiap hari. Jadi dia punya yang namanya the largest glucose disposal, tempat pembuangan gula paling banyak. Aktivitas apa itu punya? Aktivitas apa teman-teman? Latihan beban. Tapi saya tanya sama teman-teman di sini, ada teman-teman yang dari Sumatera angkat tangan? Ya, ada teman yang dari Jawa di luar Bali? Ya, yang dari Bali angkat tangan? Sekarang saya tanya, ini semua nih Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan ada juga? Oh ada, wow. Dari selatan ya? Kalimantan Timur. Oh iya, selamat ya Mbak ya, jauh banget ya. Di Samarinda atau Balikpapan?
Balikpapan. Oke, ya, makasih. Ada Papua jangan ada. Ada lagi. Di luar dari itu ada Denpasar ya, jauh banget. Nah, jadi saya mau bicara tadi jadi ngomong apa? Jadi kalau saya buat satu semacam kuis family 100, saya tanya sebutkan 5 jenis olahraga yang paling sering dilakukan oleh masyarakat di Bali, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di seluruh Indonesia. Sebutkan 5. Yaitu satu apa? Lari. Siapa lagi? Berenang. Apa lagi? Sepeda. Apa lagi? Apa lagi? Sepak bola. Ya boleh aerobik, lalu yang lainnya lagi bulu tangkis, futsal dan sebagainya ya. Sekarang pertanyaan saya, apa kesamaan daripada 5 olahraga yang teman-teman lakukan tadi? Apa? Melatih kekuatan otot jantung. Bagus gak? Bagus. Tapi ada satu, kalau membayangkan 5 komposisi tubuh kita, nanti saya masuk. Satu, ada cairan yang harus diseimbangkan. 2, organ tubuh yang dijaga kelestarian kesehatannya. 3, tulang dikuatkan. 4, otot rangka dikencangkan. 5, lemak diturunkan. Kalau tadi ngomongin, berarti kita fokusnya kemana? Yang di nomor 2. Bagus gak? Bagus. Tapi yang paling jarang dilakukan sama orang di nomor 2. Di nomor berapa? Lemaknya naik gak? Kok bisa lemaknya naik? Gara-gara apa? Gara-gara lapar. Ya. Orang tua terkenal tulangnya tambah kuat atau tambah lemah? Sekarang saya tanya, otot rangka, otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Kalau otot dikencangkan, tulangnya tambah kuat atau tambah lemah? Tambah kuat. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang tua tulangnya lemah? Jawabannya adalah apa? Tepat, karena otot rangkanya lemah. Karena apa? Karena terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena apa? Karena tidak dilatih. Itu yang disebut yang namanya terminologinya sarkopenia, under muscle. Ketika terjadi under muscle, terjadilah osteoartritis, osteoporosis, atau apapun juga namanya yang berhubungan dengan tulang. Nah, ketika tulangnya lemah, pertanyaan saya, geraknya tambah banyak apa tambah sedikit? Ketika geraknya tambah sedikit, metabolismenya naik apa turun? Turun. Ketika metabolismenya turun, kadar lemaknya naik apa turun? Apa yang terjadi? Klaim BPJS Kesehatan. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi teman-teman tanpa disadari, teman-teman sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang disebut namanya protokol sehat, proteksi dari dalam. Kelihatannya cuma egonya aja, anak muda dia pusat-pusat dia apa, lalu dia squat dia apa. Tapi tanpa disadari apa yang kita lakukan? Sebuah investasi kuadran 2. Itu yang saya lakukan selama setengah abad ini teman-teman sekalian. Saya udah lebih setengah abad, dia udah mau 51. Orang tanya, apa perbedaan saya sama teman-teman lain yang umurnya 51? Apa beda? 51. Oh dia lebih disiplin, oh dia ini apa. Sekarang cuma perbedaannya saya jelaskan secara teknis saja. Perbedaannya saya dengan orang umur 51 yang lain adalah apa? Konsisten. Bukan konsisten, tapi apa? Komposisi tubuh. Nah sekarang balik lagi saya ulang lagi komposisi tubuh. Berarti apa yang saya lakukan di sini? Apa yang saya lakukan di sini? Apa yang bedanya komposisi tubuh saya dengan bapak-bapak yang usianya 51 tahun yang lainnya? Apa bedanya? Apa bedanya di nomor berapa teman-teman sekalian? Nomor 4-nya saya nggak turun. Sedangkan orang lain turun nggak pelan-pelan. Sejak umur 30 tahun terjadi penurunan 1%. Lalu nggak dilatih. Saya tiap hari latihan. Latihannya ngomong cuma siapa aja lah, kadang kita ngangkat beban, kadang apa. Ya sekali-sekali kalau bisa ratusan kilo ya boleh. Tapi intinya ototnya saya dilatih. Nah ketika otot dilatih berarti tulang saya jadi terangsang kekuatannya enggak? Gerak saya hari ini sama gerak saya 25 tahun yang lalu kira-kira nggak jauh beda enggak? Terlalu jauh beda. Itu poin saya teman-teman sekalian. Ketika kita mengencangkan otot kita, badan menciptakan apa? Bukan emotional stress, tapi yang diciptakan adalah
is a physical stress. Ketika diciptakan physical stress, nah kalau kita mau pakai terminologi itu disebutnya yang namanya, teman-teman tahu nggak kalau bicara penyakit infeksi hari ini, badan menciptakan apa yang disebutnya overreaksi tubuh karena ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Dia menciptakan overreaksi juga karena bukan cuma stres, tapi juga karena pola makan dan istirahat dan sebagainya. Terjadi, pernah dengar yang namanya cytokine storm? Pernah dengar? Cytokine? Pernah ya? Siapa yang pernah dengar angkat-angkat? Badai cytokine pernah dengar? Jadi badan menciptakan badai cytokine. Nah si cytokine ini dia satu keluarga teman-teman sekalian. Nah keluarganya cytokine juga ada juga, tapi ini keluarganya mungkin dia ibaratnya kalau istilahnya apa ya? Jadi yang satu keluarganya ini kerjaannya jadi nyusahin kesehatan orang, tapi dia sesama di keluarga yang sama, tapi dia yang akan menciptakan stres, tapi stresnya yang menguatkan kita. Itu yang disebut namanya myokine. Itu yang diciptakan oleh tubuh kita pada saat kita melakukan kebutuhan. Jadi myokine nanti hubungannya dengan interleukin 6, teman-teman bisa nanti Google. Nanti hubungannya dengan production of white blood cell, hubungannya dengan kapasitas tubuh meng-carry oksigen, hubungannya dengan apa? Immune system yang meningkat. Membayangkan kita latihan setiap hari, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Kita pasang masker di dalam tubuh kita. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi maskernya nggak cuma satu, nggak cuma di mulut, tapi di 400 lebih badan kita di dalam, kita pasang di sini. Paham nggak teman-teman sekalian? Itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau kita bicara soal kesehatan itu luar biasa banyak. Jadi kalau kita mau sakit bisa, kalau kita mau sehat juga bisa. Nggak ada yang salah. Pernah dengar ada satu nasihat daripada Bapak Henry Ford dulu yang menciptakan Ford ya, salah satu pengusaha otomotif terbesar di Amerika yang pertama kali. Apa nasihat yang paling populer dari Henry Ford ngomong dulu zaman dulu adalah, if you think you can or if you think you cannot, both you are right. Bahaya gak hari ini penyakitnya? Bahaya. Benar gak? Benar. Badan kita kuat gak buat mengatasinya? Kuat. Benar gak? Nah, paham gitu? Ya, semua. Ya, paham ya teman-teman sekalian. Nah yang kedua kita lihat di sini. Ini yang tadi mekanismenya. Ini nanti materinya teman-teman bisa ambil ya. Nanti langsung mau di email langsung ke teman-teman. Nah jadi apa yang terjadi teman-teman sekalian di sini mau saya jaga kasih tahu sama teman-teman sekalian. Hari ini yang terjadi adalah sebuah siklus yang namanya ketidakpedulian akan sehat. Jadi kita salah paham melihat berita, kita takut dan khawatir. Belum lagi melihat WA teman-teman sekalian semua, ya. Kita takut dan khawatir. Ketika kita takut dan khawatir, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Lihat tuh, belum ditambah lagi dengan social illness, belum ditambah lagi dengan economic illness. Akhirnya kita lari ke berbagai aktivitas yang kita harus hidup dengan yang namanya side effect, dampak samping daripada pelarian kita. Nah pada saat itu apa? Terjadi yang namanya immunosuppress. Jadi daya tahan tubuh kita turun, depresi, sakit dan sebagainya, terjadi prematur kematian. Akhirnya apa? Kematian kita dijadikan apa? Sebagai berita baru untuk apa? Untuk nakutin yang lain. Lanjut lagi terus, muter lagi di situ terus. Selama Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Apa yang harus dilakukan? Evaluasi pada diri kita. Bagi kita pribadi, kita evaluasi perilaku kita. Bagi pemerintah, evaluasi kebijakan juga. Ya? Nah, jadi yang mesti dilakukan adalah, ini berdasarkan salah satu daripada Harvard Medical School. Kalau kita ngomongin kredibel dalam hal memberikan masukan, hampir rata-rata masukannya adalah apa? Lihat di sebelah kiri teman-teman sekalian. Semua yang tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan bantuan dari luar. Yang kita lakukan adalah apa? Merubah ulah perilaku kita. Paham ya teman-teman sekalian ya? Yang diajarin adalah apa? Yuk kurangi rokok yuk. Yuk ngapain yuk? Atur makanannya, ya. Konsumsi mungkin serat yang cukup. Exercise yang regular. Maintain healthy weight-nya. Dan seterusnya. Ya, bukan yang sebelah kanan. Nah ini tadi yang saya katakan tadi kan, pemegang saham di dalam tubuh kita ada 5. Ingat sekali lagi, cairan di
diseimbangkan. Organ tubuh dijaga kelestarian kesehatannya. Tulang dikuatkan, otot dikencangkan, lemak diturunkan. Paham ya? Ini beberapa indikatornya, bisa dengan menggunakan basal metabolic body mass index, bisa menggunakan kadar lemak, bisa menggunakan height, tapi kalau bisa nggak snack lebih bagus, tapi kalau ada yang nggak apa-apa. Ini penyajian yang paling populer adalah nasi goreng, bukan berarti nggak boleh goreng, tapi balik lagi, kalau terjadi misalnya kita mengkonsumsi goreng-gorengan, berarti kan karbohidratnya harus turun. Ini yang tadi saya katakan, Indonesia kaya akan berbagai sumber. Yang jadi tantangan adalah sekarang ini pendekatannya adalah bumbu-bumbunya malah bumbu-bumbu penyedap artifisial. Ya, makanya jadi akhirnya terjadi yang namanya berbagai terminologi baru hari ini, komorbiditas, underlying pre-existing condition, dan selanjutnya. Yang sesungguhnya mereka semua adalah ulah. Kalau istilahnya orang bilang, itu salah satu jenis pendekatan diet yang paling nyaman dan paling mudah. Paling mudah banget. Kenapa? Karena dengan kita mengurangi jumlah waktu kita makan dari yang tadinya kita bisa nggak makan misalnya 12 jam. Terakhir makan jam 8 malam. Berarti kita baru makan lagi paling cepat jam 8 pagi. Paling cepat berarti itu 12 jam. Tapi kita bilang saya makannya nanti aja deh, baru jam 12 siang atau jam 1 siang. Berarti berapa jam kita nggak makan? 16 jam. Nah, kalau kita udah bisa masuk ke 16 jam, ada salah satu profesor dari Jepang tahun 2016 membuat sebuah pendekatan ini, dia dapat hadiah Nobel. Apa yang teman-teman siapa yang tahu? Apa nama pendekatannya? Yang disebut dengan namanya self cleaning. Yang dikenal dengan namanya autophagy. Yaitu adalah apa? Badan ternyata begitu cerdasnya ketika nggak dikasih makan, badan akan apa? Akan menciptakan homeostasis, keseimbangan sendiri. Terakhirnya yang dimakan adalah apa? Sel-sel yang jeleknya dimakan sendiri. Nanti teman-teman bisa Google sendiri khusus tentang autophagy dari Profesor Immanuel Salimon. Bisa di Google sendiri, ya, tentang autophagy, ya, di 16 sampai 18 jam yang lalu. Ya. Kalau kita ngomongin kesehatan secara umum. Tapi boleh minum nggak? Boleh. Boleh minum teh nggak? Boleh. Minum kopi boleh nggak? Boleh. Minum herbal boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah apa? Menaikkan insulin. Insulin hanya naik kalau apa yang masuk badan kita? Karbohidrat. Karena karbohidrat bikin naik gara-gara gula darahnya meningkat. Berarti yang nggak boleh masuk adalah apa? Tepung, nasi, apalagi tepung dan turunannya, roti dan sebagainya. Nasi nggak boleh juga. Berarti kalau saya minum teh, boleh nggak pakai gula? Nah, kenapa kalau boleh pakai gula? Berarti insulinnya naik. Ketika insulin naik, terjadi nggak bakar lemak? Nah, terjadi nggak menggunakan lemak sebagai sumber tenaga? Tidak terjadi karena dia akan pakai gula. Jadi oleh sebab itu, kalau puasa di sini berarti selama insulinnya nggak naik, kita bisa tetap berpuasa itu. Siapa yang pernah dengar di sini bulletproof coffee? Pernah dengar? Pernah dengar di sini bulletproof coffee? Ya, apa aja isinya? Oke, ada santan, ada ghee dimasukin ke dalam kopi, ada MCT oil ya, dimasukin ke dalam. Habis itu di blend. Kalau pakai blender boleh. Stevia, pakai stevia. Nah ternyata stevia dia tidak menaikkan gula darah. Dia minum kopinya jadi kayak kehidupan ini. Boleh gak? Boleh gak teman-teman sekalian? Nah ini juga diperdebatkan karena bisa jadi si ketogenisnya jadi si intermittent fastingnya jadi patah atau enggak di situ. Ya. Jadi nanti mesti gitu. Karena yang jadi tantangan juga ketika masukin stevia, yang jadi tantangan itu adalah badan mengirim signal bahwa ada manis, insulinnya naik, padahal ada gula. Jadi bulletproof coffee iya enggak, ya. Iya ya, benar juga ya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman silakan boleh atur yang namanya jumlah daripada waktunya kita makan. Ya,
Bagi teman-teman yang merasa bilang gini, Mas Ade, tapi saya nanti ototnya hilang dong. Jawabannya adalah tubuh begitu cerdas. Dia bilang saya nggak mau buang ototnya ketika dia puasa. Dia mau buangnya apa? Lemak. Ototnya harus ditahan. Berarti kalau ototnya harus ditahan gimana dong caranya? Supaya ototnya nggak dipecah, ototnya ditahan. Berarti tubuh harus ngapain? Tubuh harus ngapain? Memproduksi human growth hormone. Karena human growth hormone fungsinya adalah sparring, artinya apa? Sparring artinya apa? Spare artinya apa? Menahan. Nah, nanti jadi perdebatan di sana. Tapi yang saya mau kasih tahu dari pengalaman saya, teman-teman yang badannya kering, kadar lemaknya di bawah 10%, nggak usah puasa. Tapi teman-teman yang kadar lemaknya di atas 25%, itu ya, puasanya bermanfaat. Ya, nah, jadi diet itu pasti selalu tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Ngerti ya? Jadi kalau teman-teman di sini yang mudah kering badannya apa, nggak usah puasa. Tapi kalau badan teman-teman lagi off, badannya lebih besar bagaimana menurun berat badan, bagus sekali. Terutama bagi orang awam paling bagus. Kenapa? Karena orang awam dia nggak mau mikirin yang namanya what, nggak mau mikirin yang namanya how, nggak mau mikirin yang namanya when, nggak mau mikirin yang namanya how much. Dia maunya makan aja padanya. Akhirnya dia bilang gini, ya udah daripada saya susah ngajarin kamu makan yang susah ini apa? Dalam 24 jam sehari, kamu cuma punya waktu 4 jam mau makan. Silahkan mau makan apa itu. Yang ada apa? Kenyang, nggak kuat. Tapi dia siap untuk diet 20 jam, nggak makan, nggak masukin karbo. Dia siap 16 jam. Dia siap 12 jam. Apa yang terjadi? Badannya lebih sehat atau enggak? Lebih sehat. Begitu badannya makin sehat, pelan-pelan baru mulai turunin durasinya. Tapi buat teman-teman yang badannya gede, badannya fit ini apa? Teman-teman misalnya iseng nih, kan malam habis makan nih, kadang nasi goreng, kadang pizza, kadang-kadang kalau orang Bali makannya babi guling gitu ya. Kadang kita makan steak sama french fries-nya dimakan pas malam, bener ya? Ya betul kan? Jadi kita makan, kita full. So pagi dia tahan 12 sampai 15 lalu termasuk. Itu saya boleh share pendekatan diet saya? Boleh. Asal aja ya cuma. Jadi saya coba pendekatan, tapi pendekatan ini nggak saya lakukan waktu dulu saya lagi baru mulai. Dulu berat saya, tinggi saya 183, berat saya 55, itu modal saya. Ya, paham ya teman-teman ya? Berat 183, tinggi, berat saya 55, itu modal saya zaman dulu. Ya. Nah, waktu saya naikin berat badan, saya memakainya prinsipnya yang mirip kayak anak binaraga zaman sekarang. Pokoknya setiap 4 jam kalau bisa masukin ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, udah gitu aja ya kan? Makan lagi buat naikin berat, latihannya keras. Jadi ambil makanannya dapat, saya pakai buat latihan. Makanannya dapat, saya pakai buat latihan. Kalau ini kan makanannya dapat, saya pakai buat nonton. Nah, nyambung, benar ya? Maksudnya, jadi makanannya dapat, pakai buat latihan. Latihannya apa? Latihan beban. Kalau latihan beban, ototnya tambah banyak gak? Tambah banyak. Tempat pembuangan gulanya tambah banyak gak? Tambah banyak. Di sininya makan gulanya banyak gak? Banyak juga, masukin lagi. Dapat lagi, tenaganya naik gak? Naik. Ngangkatnya lebih berat lagi gak? Berat. Tapi banyak gak orang yang berat badannya naik, ngangkatnya lebih berat gak? Latihannya lebih keras gak? Latihan gak? Enggak juga. Jadi makanya kelebihan. Nah dulu saya gitu. Sekarang saya udah maintain berat saya di kondisi yang misalnya saya kondisi kurang lebih misalnya body fat 10%. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan hal yang sama sih sebenarnya. Tapi makanan saya tetap sama. Karbohidrat saya nggak terlalu takut sama kayak orang lain. Saya berani, tapi saya boleh pilih sumber karbohidrat saya. Boleh nggak? Betul ya? Karbohidratnya saya bisa dari ubi, bisa dari nasi merah, kadang bisa dari pasta, gandum, kadang dari yang lain-lain, nggak apa-apa. Saya makan. Protein saya kombinasi dari hewani, nabati, dari daging merah, daging putih saya makan. Tapi cara makannya gini, saya mulai dulu dari pagi ya. Terakhir saya makan ceritanya jam 9 malam. Berarti saya baru makan lagi jam 9 pagi, betul nggak teman-teman?
itu 12 jam. Kalau boleh saya jujur, ini pengalaman saya, teman-teman nanti bisa berdebat sama saya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman yang anak binaraga di sini, ada teman-teman di sini yang anak binaraga yang pernah tanding, angkat tangan, yang pernah tanding? Oke, baik. Yang pernah, nggak usah tanding deh, tapi badannya fit ya, kepengen tanding, ada? Kepengen tanding? Oh iya, oke, baik. Nah ini teman-teman yang badannya fit yang kayak gini, kalau saya bilang 12 jam pas, 12 jam tuh udah nyaman, dia nggak gimana-gimana. Jadi kalau nanti kita masuk ke 15, nanti jadi berdebat. Karena pasti ada orang bilang, wah Mas Ade saya jadi diplit, wah ini gini, wah enggak saya enggak ini, jadi berdebat. Tapi kalau 12 jam nggak ada perdebatan. Nah poin saya sekarang paling gampang, 12 jam telat. Terakhir saya jam 9 malam, saya makan jam 9 pagi. Tapi waktu saya makan apa yang saya lakukan teman-teman sekalian? Saya masukinnya apa? Enggak, bukan. Waduh jadi ya suka nih. Sampai sekarang belum ada yang nawarin saya. Cukanya belakangannya nggak diomongin. Kalau itu hanya lebih kepada cuma buat nambah itu. Maksud saya yang saya makan dalam hal makronutrisi, teman-teman. Apa yang saya makan? Protein sama lemak. Tepat sekali. Saya masukin karbo nggak di jam 9? Karena kenapa saya nggak masukin karbo? Karena saya tidak mau insulinnya naik. Saya masukinnya protein, saya dapetin proteinnya, terus saya ambil dari lemak. Di lemak ada proteinnya nggak? Ada lagi juga. Nah cuma kalau saya ambil dari kuning telur, rasionya biasanya kalau saya masukin karbohidrat normal dulu, waktu saya boleh masukin karbo, rasionya saya 5:1, berarti protein putihnya 5, kuningnya 1. Kalau cewek misalnya 3:1 kali ya. Nah saya 5:1, tapi karena saya cuma masukin sekarang cuma karbo, nggak masukin karbo, saya naikin kadar lemak. Jadi saya berani 3:1 atau 2:1. Kalau 2:1, kalau saya makan putih telur 10 berarti kuningnya berapa? 5. Kalau 2:1, kalau 2:1 saya makan 2 putihnya, kuningnya berapa? Betul. Kalau saya makan 4 kuningnya 2. Betul. Kalau saya makan putihnya 6, 3. Kalau saya makan 10 putihnya 5. Paham ya? Itu namanya rasionya 2:1. Tapi kalau biasanya 5:1. Bagi yang gemuk, yang merasa kegemukan, dia bilang saya nggak mau makan lemak terlalu tinggi, ya berarti masukinnya 5:1. Paham ya? Kita tergantung aja. Tapi pagi itu saya masukin apa? Protein dan lemak saya masukin. Nah pada saat itulah pertanyaan saya bisa nahan nggak dietnya saya lagi maju lagi ke depan? Bisa nggak? Bisa. Jadi ketika saya baru beneran masukin karbo di jam 1 atau jam 2, berarti berapa jam itu saya nggak makan terakhir masuk karbo? Jam 9 malam. 16 jam saya dapat autophagy-nya. Tapi saya dapat apa? Saya dapat protein sama lemak. Bahkan waktu siang, misalnya saya masukin steak, saya nggak makan nasi, saya makan steak sama makan sayur. Bisa nggak? Bisa. Ini cuma salah satu contoh teman-teman sekalian. Paham ya? Atau teman-teman bilang, wah Mas Ade saya nggak bisa tuh makan steak atau nggak bisa makan ini, budgetnya nggak ada. Ya udah makannya apa lagi? Makannya apa lagi? Telur lagi masukin lagi 10 sama 5 kuningnya. Jadi makan siangnya. Latihan lagi habis itu teman-teman. Terakhirnya baru masukin karbo di apa? Di siang ke sore hari. Baru makannya bebas di situ. Itu yang saya lakuin. Lemas itu kan terjadi karena tidak ada tenaga di badan kita. Nah sumber tenaga datangnya dari mana? Karbohidrat sama dari lemak. Jadi kalau kita konsumsi lemak itu apa lemas? Iya, tapi lemak yang kandungan rasionya yang omega. Ya, itu aja. Paham ya teman-teman ya? Nanti kita bahas di Q&A besok siang. Kalau mau ngomongin yang lebih teknisnya lagi. Yang terjadi adalah pusat kesakitan masyarakat, gitu ya. Tapi sarana fasilitas olahraga kayak gym, kayak sport center, kayak yang lain-lain adalah yang sesungguhnya adalah puskesmas yang menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan mencegah orang untuk akhirnya jadi nggak masuk rumah sakit. Paham ya teman-teman sekalian?
Jadi saya bersyukur dan terima kasih. Ada istilah yang namanya fitnah lebih kejam daripada fitness, ya. Karena fitness difitnah, gitu ya. Jadi hari ini kita jadi tempat penyebaran penyakit katanya, yang sesungguhnya harusnya tempat sarana olahraga harusnya memberikan sebuah kebermanfaatan, ya. Jadi memang agak sedikit melemahkan hati kita, terutama kayak saya niatannya mau menyiapkan masyarakat dan sebagainya dari dulu berusaha untuk merapikan yang namanya manajemen yang baik untuk sampai akhirnya fitnessnya benar-benar bisa terselenggara dengan baik. Saya pikirin segala halnya termasuk sampai urusan ambience-nya, sampai urusan apa semuanya saya pikirin gimana cara dia punya tempat gym yang baik. Tapi yang terjadi tempatnya kosong karena semuanya pada takut. Ya. Jadi saya rasa yang lebih utama hari ini terutama buat teman-teman yang memang masih mengelola gym, yang punya gym, mesti punya hati yang kuat, ya kita punya niatan yang baik, ya kita jalankan semuanya. Justru malah bagus sekarang gym-gym sekarang malah jadi lebih bersih ya, betul ya. Karena kan ada satu kesadaran tadi ya untuk lebih bersih. Nah tapi di sisi lain yang lebih utama saya rasa kita stick aja bahwa ini nanti gimana pun juga teman-teman pasti tahu kok di gym itu adalah sebuah tempat yang sebenarnya memberikan sebuah kebaikan bagi banyak orang, ya. Nah tadi sama juga dekat dengan alam, salah satu yang bisa kita lakukan karena tubuh kita adalah produk alam itu sendiri. Tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Makanya kenapa disebut tubuh manusia adalah produk alam. Dan alam adalah kepanjangan daripada tubuh manusia. Alam itu adalah kepanjangan daripada kita. Makanya kenapa kita dekat dengan alam, bisa menghirup udara segar, kita bisa bermandi sinar matahari, bisa mengaktifasi vitamin D3 di dalam tubuh kita. Kita bisa dekat dengan, apalagi kalau di Bali ya, kalau teman-teman ada kesempatan di sini nih yang berkunjung, kakinya kenain ke pasir, kenain ke pantai, ada bisa kena ombak, bisa apa, dapetin mumpung masih di sini. Ya itu memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi banyak sekali kebermanfaatannya ketika kita dekat dengan binatang kesayangan juga sama. Ya. Nah ini mungkin sebagai penutup lebih kepada saya mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian di masa hari ini ya. Jadi niatan kita memenangkan sebuah pertempuran berharap tidak terjangkit. Tapi nanti kebanyakan dari kita akhirnya harus kalah perang ketika kita harus gugur gara-gara ulah perilaku kita sendiri. Ya kita nggak mau, hati-hati di sana. Jadi pendekatan bisa dengan pendekatan ketergantungan, biasanya solusinya berbayar. Tapi yang kita mau lakukan adalah pendekatannya dengan kemandirian. Jadi menjalankan protokol, kalau kita berbicara tadi protokol tidak terjangkit boleh kita jalankan, tapi protokol kesehatan yang sesungguhnya kita lakukan dengan fondasi pemahaman, bukan dengan fondasi takut akan sakit. Ya, mau kaya takut akan miskin, mau sukses takut akan gagal, saya rasa bukan hal yang bijaksana. Ya, karena kita paham dan sadar betapa nikmatnya sukses, betapa nikmatnya sehat itu sendiri. Ya, jadi yang kita selesaikan itu adalah bukan hanya menekan gejalanya, tapi yang kita selesaikan adalah menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu kembali ke diri kita dengan berbaulah. Oke, kira-kira itu teman-teman sekalian, waktunya terbatas, tapi saya akan ada terus ya di sini ya. Nanti saya paling nyetaknya itu kalau di pinggir, kalau ada Mas Alim atau ada Dokter Ami. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dengan senang hati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan banyak kebermanfaatannya. Teman-teman belajar terus ya. Mungkin saya rasa kurang lebih itu sebagai perangkata saja. Kita masih di sini, kita ngobrol-ngobrol, masih banyak yang bisa disampaikan. Tapi yang pasti terima kasih teman-teman. Ingat sekali lagi workshop ini kita dengan segala keterbatasan waktu yang ada, bahkan saya aja baru ngobrol, ini waktunya udah terbatas saja. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan melalui buku dan sebagainya, dan mohon kita semua di sini ini harusnya menjadi pembuka daripada perkenalan kita, bukannya justru terakhir atau penutup dari perkenalan kita. Ya. Baik, terima kasih Mas Adi.